kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Filsafat pendidikan sebuah pengantar. Nah, arti dari filsafat pendidikan adalah bidang yang mempelajari tujuan, nilai-nilai, dan metode pendidikan. Ini berfokus pada pertanyaan fundamental tentang tujuan, makna, dan proses pendidikan dalam konteks masyarakat dan budaya. Definisi filsafat pendidikan yaitu 1. Bidang kajian. Filsafat pendidikan mempelajari konsep, asumsi, dan teori yang mendasari praktik pendidikan. Yang kedua, ada tujuan utama, memahami dan memperbaiki sistem pendidikan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif filosofis. Yang ketiga, ada interdisipliner, melibatkan elemen dari filsafat, sosiologi, psikologi, dan disiplin lainnya. Tujuan utama filsafat pendidikan yaitu yang pertama ada memperbaiki praktik pendidikan. Filsafat pendidikan membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam sistem pendidikan. Yang kedua yaitu memahami tujuan pendidikan, mengeksplorasi pertanyaan mendasar tentang apa yang seharusnya dicapai melalui pendidikan. Yang ketiga ada mengembangkan teori pendidikan, memberikan landasan teoritis untuk proses pedagogis dan kurikulum. Peran filsafat dalam pendidikan yaitu 1. Analisis kritis, membantu mengkaji secara mendalam asumsi, nilai, dan tujuan pendidikan. Yang kedua ada pemikiran inovatif, mendorong pengembangan teori dan praktik pendidikan yang baru. Yang tiga ada arah strategis, memberikan panduan untuk merumuskan tujuan dan kurikulum pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan yang saya ketahui ada 3, yaitu yang pertama, esensialisme, menekankan pentingnya pengetahuan dasar dan tradisi yang teruji. Yang kedua ada progresivisme, menekankan pentingnya pengalaman, kreativitas, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada rekonstruksionisme, menekankan pendidikan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Hubungan filsafat dan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis. Filsafat pendidikan memberikan landasan teoritis untuk pengembangan kurikulum. Yang kedua ada implementasi praktis. Kurikulum yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip filosofis dapat diterapkan di kelas. Yang ketiga ada evaluasi dan perbaikan. Refleksi filosofis membantu mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum secara berkelanjutan. Sejarah perkembangan filsafat pendidikan yaitu yang pertama pada zaman kuno. Filsafat pendidikan memiliki akar yang kuat dalam pemikiran filosofis dari Plato, Aristoteles, dan lainnya. Yang kedua ada abad pertengahan. Pendidikan didominasi oleh ajaran agama dan pemikir skolastik seperti Aquinas. Yang ketiga ada zaman modern. Filsafat pendidikan berkembang dengan pemikiran dari Locke, Rousseau, Dewey, dan lainnya. Tantangan kontemporer filsafat pendidikan yaitu ada 1. Globalisasi. Filsafat pendidikan harus menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan dunia yang semakin terhubung. Kedua ada teknologi. Integrasi teknologi dalam pendidikan membutuhkan pemikiran filosofis yang mendalam. Yang ketiga ada keadilan sosial. Filsafat pendidikan harus membahas isu-isu kesetaraan, inklusi, dan akses yang adil. Implementasi filsafat dalam praktik. 1. Kurikulum. Filsafat pendidikan mempengaruhi desain dan implementasi kurikulum. Yang kedua ada metodologi pengajaran. Prinsip-prinsip filosofis menentukan pendekatan dan teknik pengajaran. Yang ketiga ada pengembangan kebijakan. Analisis filosofis membantu merumuskan kebijakan dan peraturan pendidikan.
Kesimpulannya yaitu, filsafat pendidikan mengajak kita untuk merenungkan makna dan tujuan pendidikan. Ia membuka pertanyaan dasar tentang apa itu pendidikan, mengapa kita perlu mendidik, dan bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi tentang membentuk manusia seutuhnya. Filsafat pendidikan membantu kita menentukan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang kita inginkan. Pendidikan harus berpusat pada siswa, menghormati keunikan dan kebutuhan mereka. Pendidikan harus kritis, kreatif, dan relevan dengan tantangan zaman.